Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashila Rifara Budila Munandar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum kita masuk ke materi pokok, terdapat definisi dari makanan dan minuman, yaitu dalam bahasa Arab, yaitu at-imah dan asyribah, yang artinya segala sesuatu yang dimakan dan diminum. Nah, terdapat dua hukum makanan dan minuman bagi kita sebagai umat Islam, yaitu halal dan haram. Halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam, dan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Pertama, kita akan membahas makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang dihalalkan adalah makanan yang dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam dan tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Bagi kita sebagai umat muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Halal adalah diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, dan thayyib adalah baik. Baik di sini artinya mempunyai nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Terdapat 3 kriteria makanan dan minuman yang halal thayyiban. Yang pertama, dari segi wujud zatnya makanan itu sendiri. Yang kedua, dari cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, dari proses pengolahannya. Nah, jenis makanan dan minuman halal berdasarkan segi wujudnya. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang tersebut termasuk yang dimakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Nah, contoh makanan halal adalah yang pertama, hewan darat yang tergolong dalam hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, yang kedua, segala macam hewan laut yang tidak membahayakan. Dan yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan seperti semangka, mangga, beras, jagung, dan lain-lain. Nah, kemudian adapun minuman yang halal adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan najis atau membawa penyakit atau mudarat seperti air susu, air kelapa, madu, dan lain-lain. Nah, adapun manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih dan memilah jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Nah, yang ketiga, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, pembahasan kedua yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman haram mempunyai 4 kategori, yaitu 1. Dari segi mendapatkannya seperti dari hasil riba, memeras, judi, dan sebagainya. 2. Hewan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi seperti ular, babi, gagak, tikus, anjing, dan elang, atau hewan-hewan yang mempunyai taring. Nah, yang ketiga, bangkai. Yang keempat, minuman yang memabukkan seperti yang terkena najis, susu dari hewan yang diharamkan seperti disebutkan yang ketiga tadi, seperti khamar, tua, bir, dan lain-lain. Nah, kita sebagai umat muslim alangkah baiknya untuk menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman halal karena merupakan perbuatan dosa yang berakibatkan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membahayakan jasmani dan rohani jika dikonsumsi karena seperti mengandung bakteri yang mematikan dan lain-lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.